Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat traders, kali ini kita akan menganalisa secara teknikal dan secara bandarmologi saham BRIS. Oke, kita langsung saja ya sobat traders. Secara teknikal kita akan menganalisanya menggunakan garis support dan garis resist serta garis moving average 20. Jadi di sini kita sudah mendapatkan posisi garis support dan garis resist sebagai titik pantul. Jadi di sini kita menggunakan garis support sebagai titik pantul harga koreksinya dan garis resist sebagai area profit pertama, baik resist 1 maupun resist 2. Kita langsung saja sobat traders, kita lihat ya. Untuk garis support sebagai titik pantul kita bisa lihat di sini. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Nah, atau kita ulang menggunakan garis panah ya. Ini adalah garis support. Ini adalah garis resist 1 dan ini adalah garis resist 2. Jadi sobat trader bisa lihat ya. Tadi secara candle BRIS terbentuk candle doji dan closingnya tadi di harga 3240. Bisa dilihat di sini ya. Ini arah harganya. Secara teknikal ini semestinya sudah mesti rebound karena sudah menyentuh level garis support di harga 3240 candlenya ya. Ini dimana garis support sebagai titik pantul di harga 3240. Jadi mestinya secara teknikal ini sudah bisa rebound ya seharusnya. Tapi sekali lagi sobat trader mesti ingat bahwa market lah yang menentukan saat terjadi maksudnya terjadi transaksi jual dan beli pada hari tersebut. Kondisi market lah yang menentukan apakah dia bullish atau bearish atau doji. Apakah pada saat itu pembeli lebih banyak daripada penjual atau bisa juga pembeli seimbang dengan penjual. Cuma secara overall keseluruhan ini teknikalnya seharusnya sudah rebound, artinya sudah menuju ke jadi harga sudah mesti seharusnya sudah menuju ke R1. Untuk selanjutnya bisa menuju R2. Ini. Artinya harga sudah mesti rebound menuju ke 3810 atau bisa juga ke 4120. Jadi di sini garis support sebagai titik pantul. Tetapi harus diingat bahwa sekalipun kita secara teknikal ini seharusnya sudah rebound, tapi pasar kita tidak bisa tebak atau prediksi, tidak bisa kita atur. Kita cuma bisa memprediksi berdasarkan beberapa analisa-analisa teknikal menggunakan beberapa indikator, tetapi hasil akhir itu yang menentukan adalah pasar.
mata market. So untuk secara garis support dan resist ini sudah ini ya, rebound, sudah semestinya rebound untuk bergerak naik kembali ke level harga tertinggi yang pernah dicapai di kisaran harga 4010 lah kurang lebih ya. Dan coba kita cek secara garis moving average 20. Jadi kita cek di Neos ini. Nah ini. Secara garis moving average atau MA 5, 20, 60 dan 100. Ini kalau kita perhatikan titik pantul berada di MA 20 yang warna ungu ini. Ini bisa kita lihat di sini. Ini tahu kurang lebih yang ini titik pantulnya di sini. Ini bisa kita lihat di sini titik pantul. Nah, berarti dan ini juga bisa kita lihat di sini titik pantul. Nah, coba sobat trader bisa lihat ya. Ini sekali lagi di sini garis moving average. Artinya candle terakhir atau candle tadi yang terbentuk itu sudah memantul di garis moving average 20. Karena kita juga bisa lihat mengapa kita jadikan patokan garis moving average 20 tempat memantulnya, karena terjadi pantulan beberapa kali. Mulai dari sini, di area sini, dan juga di area sini ya. Itu area pantulan garis supportnya. Jadi kesimpulannya secara teknikal ini ya, sekali lagi saya simpulkan, secara teknikal ini sudah seharusnya atau semestinya harga sudah rebound karena sudah menyentuh garis support sebagai titik pantul dan juga garis moving average 20 sebagai titik pantul. Jadi ada dua teknikal yang cukup kuat sebagai pijakan harga memantul, atau artinya sudah seharusnya mestinya rebound lah ya, atau reversal. Oke. Untuk lebih valid data yang kita berikan, kita coba ngecek secara broker summary dan summary-nya. Artinya kita menganalisa secara bandarmologi. Sekarang kita bisa cek secara bandarmologi di pivot ya. Kita masuk di pivot. Cek broker summary dulu ya. Kita cek dulu untuk breeze 25 Januari ya. Tadi ini bisa lihat ya. Ini yang masih belum net ya, belum bersih. Kalau yang ini kita bisa lihat YP memiliki harga 3130. Kita cek ulang di Neos tadi harganya berapa? Harga close-nya tadi 3240 ya, 3240. Nah, 3130 berarti ini potensi harga akan terangkat ya kalau kita lihat, karena rata-rata bandar di sini atau broker sini yang memiliki barang bisa kita cek mulai dari YP. Ini cek di sini ya, ini bisa sobat trader lihat YP itu harganya 3130 dengan jumlah lot pembelian lotnya sebesar 425.043 lot ya, untuk disusul PD CC. Ini yang belum net ya, artinya belum kita pilih yang berarti, artinya ini all trade aja, baik reguler, negosiasi maupun pasar. Ini yang satu lupa saya. Oke, kita langsung netnya aja ya ini.
Nah ini coba bisa, tadi kan YP, kalau secara netnya kepemilikan hari ini barang ada di, kita lihat GR, MG, AT, AK itu rata-rata harganya di bawah harga tutupan tadi ya. Artinya ini memang potensi pembalikan arah besar ya. Misal kita lihat GR, MG, AT itu ini ya net, kita sudah netkan ya, ini. Nah, net di sini. Jadi tadi kan belum. Kita cek juga kepemilikan asing di BRIS. Asing ada masuk 2,81 miliar ya, 2,81 miliar. Jadi persentasenya nggak terlalu besar, 3,14%. Tapi biasa mempengaruhi ya, karena secara psikologi. Jadi market untuk all market ini ya, artinya dia masuk di pasar reguler asing di 2,81, untuk negosiasi dan tunai masih nggak ada. Sementara kalau kita cek di sini, ini net, kita bisa lihat trade-nya itu reguler, tunai, dan nego. Untuk reguler sendiri kita lihat sama ya, 3.125. Jadi GR memiliki jumlah lot dengan nilai 15,1 miliar di averaging 3.125. Artinya rata-rata brokernya tadi harga net yang mereka punya itu di bawah harga tutupan tadi. So secara teori, jika harga bandar di kisaran harga tutupan atau di bawah harga tutupan, kemungkinan saham itu masih akan bergerak naik. Nah, sekarang kita cek secara dan summary, artinya secara trade book. Secara trade book kita lihat tadi harga di 3.310 itu ada penjualan sebesar 2.017 lot. Artinya kita bisa cek di sini ya, di kisaran harga ini tadi ada penjualan tapi nggak ada pembeli, dan harga 3.300 sampai 3.250 ke bawah itu untuk harga di sini ini memang penjualan lebih banyak, tapi ketika dari sini ke sini ini harga sudah mulai berbalik. Artinya kita bisa lihat di sini volume pembelian lot BRIS itu lebih banyak daripada volume pembelian volume penjualannya. Nah, khusus di harga ini ya, harga di 3.000 di sini saya bisa lihat ada perbandingan cukup signifikan, hampir setengahnya. Nah, tapi di harga 3.230 penjualan lebih banyak. Secara total keseluruhan kesimpulannya ini harga beli lebih besar, lebih banyak, artinya volume pembelian lebih banyak atau lebih besar daripada volume penjualan. Jadi secara teknikal tadi garis support dan resist serta garis MA itu sudah terkhusus untuk ini ya, kayak harga sudah menyentuh garis support, memantul di garis support dan juga di garis moving average menunjuk ke garis resist ya. Untuk garisannya harganya bisa di area resist. Dan secara bandarmologi broker summary-nya tadi kita lihat harga rata-rata broker di bawah harga penutupan, dan ini untuk dan summary-nya atau trade book-nya volume pembelian lebih besar daripada volume penjualan.
Jadi kesimpulannya ini sebenarnya secara teori baik teknikal bandarmologi itu semestinya ini sudah rebound atau reversal. Kemungkinan besok atau perdagangan hari Selasa itu mestinya sudah reversal. Tapi sekali lagi ini hanya analisa. Yang tetap yang menentukan adalah kondisi market. Kita hanya memberikan analisa pandangan-pandangan kita secara teknikal maupun secara bandarmologi sesuai dengan apa yang kita pahami. Selanjutnya marketlah yang menentukan. Oke, sobat traders, demikian analisa kami untuk saham BRIS. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di komunitas kami, komunitas saham Indonesia, channel Master Cuan, bisa bergabung dengan cara klik link komunitas saham Indonesia yang ada di deskripsi video ini. Linknya untuk Telegram dan Signal. Oke, sobat traders, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.